Carya Solution Academia. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai apa sih metode penelitian itu. Video kali ini akan memaparkan kepada Anda secara singkat namun cukup menyeluruh mengenai metode penelitian. Langsung saja kita berlanjut ke slide kedua. Apa itu metode penelitian? Akan ada beberapa istilah yang sering kita temui ketika membahas mengenai metode penelitian, yakni tentunya pengertian dari metode penelitian itu sendiri, kemudian kualitatif, kuantitatif, dan mix metode. Istilah ini akan kalian temukan saat mempelajari terkait dengan metodologi penelitian. Kemudian sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data ini selalu akan kalian temui. Yang terakhir tentang bagaimana memilih metodologi. Langsung saja, apa itu metodologi penelitian? Metode penelitian secara sederhana dapat kita definisikan sebagai langkah-langkah yang Anda lakukan untuk menyelesaikan riset Anda. Jadi maksudnya begini, kita punya pertanyaan penelitian gitu. Lalu kemudian bagaimana kalian itu kemudian menyelesaikan atau agar pertanyaan penelitian kalian itu terjawab, bagaimana caranya? Ilustrasinya, kalau kalian ingin sampai di suatu tempat, maka bagaimana kalian mencapai tempat tersebut? Dan via Google Map kalian akan mendapatkan berbagai alternatif jalan. Dari berbagai alternatif jalan itu kalian pilih yang mana yang paling tepat. Itulah inti dari metode penelitian. Kemudian kita lanjut, jadi bagaimana, contohnya ini, bagaimana mahasiswa hatian memahami dasar negara Pancasila. Jadi ada sebuah pertanyaan penelitian yang isinya tentang bagaimana mahasiswa hukum tata negara memahami dasar negara Pancasila. Jika kita kaitkan dengan metodologi penelitian, maka bagaimana cara atau langkah Anda menjawab pertanyaan penelitian ini? Jadi maksud saya tidak hanya menjawab bagaimana, ini kan kalian perlu bukti, kemudian perlu bertanya langsung kepada mahasiswanya, kemudian perlu melakukan analisis data dan lain sebagainya agar pertanyaan ini terjawab dengan sempurna dan agar terjawab secara ilmiah. Kalian perlu langkah atau cara yang sistematis, konkret, dan dapat dipertanggungjawabkan agar jawaban dari pertanyaan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka kalian memerlukan yang namanya metode penelitian. Lalu apa saja sih yang harus ada dalam sebuah metode penelitian? Kalau kita telusuri di berbagai contoh, misalnya tesis, jurnal, dan lain sebagainya, itu ada struktur metode penelitian baku dari setiap kampus, dari setiap jurnal, dan seterusnya. Mari kita lihat contohnya. Ada yang meletakkan metodologi penelitian itu di bab 1 pendahuluan, yang isinya metode penelitian itu adalah jenis penelitian, lokasi penelitian, sifat penelitian, sumber dan jenis data,
teknik pengumpulan data responden, dan analisa data. Bisa kita bayangkan apa ini? Ya, metode kualitatif. Jika metode kualitatif umumnya susunan di dalam struktur metode penelitian itu seperti ini. Kita bandingkan dengan struktur yang metode penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data. Ini diletakkan di bab 3. Kita lihat contoh yang untuk jurnal. Nah, jurnal tidak disusun semacam itu, tapi dalam jurnal disusun dalam bentuk paragraf singkat, penjelasan-penjelasan semacam ini. Contohnya ini, pada tahap ini analisis yang dilakukan berupa analisis keperluan, yakni bertolak dari wawancara secara observasi lapangan terhadap wali. Nah, ini jelaskan semacam ini saja, dipersingkat intinya. Atau biasa dijelaskan juga dalam bentuk diagram, bagan, tabel, dan seterusnya. Ini dalam jurnal ya. Nah, metodologi penelitian yang dimaksud di sini yang kita lihat contoh-contohnya ini, pada dasarnya itu dia harus menjawab beberapa hal berikut ini. Yang pertama, apa data yang Anda kumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian tadi? Misalnya, bagaimana mahasiswa memahami dasar Pancasila? Nah, apa data yang Anda kumpulkan untuk menjawab pertanyaan itu? Misalnya, data tentang persepsi mahasiswa HTN tentang Pancasila. Siapa? Tentunya mahasiswa. Mahasiswa siapa? Mahasiswa Hukum Tata Negara. Di mana Anda memperoleh data? Di kampus, di berbincang-bincang, di kafe, dan seterusnya. Itu didistribusikan di metodologi penelitian. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan dalam metodologi penelitian, harus menjelaskan bagaimana Anda mengumpulkan data. Jadi harus spesifik, jelaskan cara Anda mengumpulkan data dengan memperhatikan pertanyaan penelitian. Kira-kira caranya apa ya? Kalau pertanyaan penelitian tadi, wawancara bisa, kemudian interview FGD bisa, dan seterusnya. Bagaimana Anda menganalisis data itu? Dalam kaitan ini Anda harus menjelaskan teknik analisa datanya. Kita lanjut ke jenis metode penelitian. Ada 3 jenis yang paling umum dari metodologi penelitian atau metode penelitian. Yang pertama yakni kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini biasanya berfokus pada untuk mengukur dan menguji data numerik. Datanya biasanya bersifat numerik, atau data yang bisa disimbolkan intinya. Misalnya lengkap, tidak lengkap, sangat lengkap, kurang lengkap, sangat tidak lengkap. Nah, itu kan bisa disimbolkan dengan L, lengkap, sangat lengkap, tidak lengkap, data tentang semacam itu. Kemudian kualitatif biasanya ini adalah terkait dengan penelitian untuk mengeksplor sesuatu. Jadi untuk mengeksplor bagaimana kondisi atau bagaimana orang Papua itu berpendapat tentang ibu kota negara itu misalnya. Maka kita membutuhkan biasanya dokumen tertulis atau ucapan lisan atau lain sebagainya dari subjek atau objek penelitian. Campuran berarti kan campuran antara kuant dan kualitatif. Kapan
kuantitatif digunakan. Metode kuantitatif itu biasa digunakan ketika data tadi, saat kita mempertanyakan data apa yang dikumpulkan. Nah, data-data numerik tentang misalnya perkembangan keuangan perusahaan misalnya, maka perusahaan A dan B misalnya, atau data-data tentang jumlah konsumen perusahaan A dan B, data-data tentang pembelian di platform jual beli online tertentu. Nah, itu ketika datanya bersifat itu, maka kuantitatif 100% harus digunakan. Kualitatif digunakan ketika ingin mengkaji persepsi masyarakat tadi tentang masyarakat Papua, tentang presiden dan lain sebagainya, masyarakat Jakarta tentang presiden, perbedaan persepsi mereka itu bagaimana. Jadi kemudian setelah kita mengetahui dari jenis-jenis itu tadi dan kapan digunakan, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah jenis pengumpulan data dalam kualitatif maupun kuantitatif. Ini kualitatif ya, wawancara, ini kualitatif, kemudian kelompok fokus itu juga kualitatif, survei, observasi, dokumen, dan perpustakaan itu kualitatif. Setelah kita mengetahui jenis pengumpulan data, maka yang harus kita lakukan atau kita paparkan dalam metode penelitian itu teknik analisis data tadi. Analisis data kalau dalam kualitatif dengan data wawancara, FGD, dan sebagainya, biasanya berupa kualitatif konten analisis, tematik analisis, diskurs analisis, naratif analisis, grounded teori atau IPA. Dan IPA bukan atau ya. Ini jenis-jenisnya akan kita pelajari nanti di part selanjutnya. Selanjutnya kalau dalam kuantitatif yang terpopuler itu deskriptif analitik, deskriptif statistik maksudnya, mean, median, mode. Kemudian inferential statistik, correlation, regression, regresi, structural equation, modeling. Nah, ini akan kita pelajari nanti. Kemudian bagaimana cara memilih metode penelitian yang tepat. Nah, sebelum kita berlanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini agar channel ini terus, agar kita semangat terus untuk membuat video-video tentang konten-konten pendidikan. Cara memilih metode penelitian. Lanjut ya, cara memilih metode penelitian. Yang pertama, hal yang harus kalian perhatikan ketika ingin memilih metode penelitian itu adalah kalian harus identifikasi tujuan dan sasaran dari penelitian. Nanti setelah ini video selanjutnya kita akan mencoba menggali bagaimana merumuskan tujuan dan sasaran penelitian yang tepat. Nah, karena tujuan dan sasaran penelitian ini sangat berpengaruh terhadap metodologi penelitian atau metode penelitian. Nah, jika tujuan dan sasaran penelitian Anda bersifat eksploratif, penelitian Anda kemungkinan besar akan kualitatif. Dan oleh karena itu, Anda dapat mempertimbangkan menggunakan pengumpulan data, misalnya wawancara, dan metode analisisnya adalah analisis isi. Itu. Kemudian, ketika tujuan dan sasarannya untuk menguji bersifat konfirmasi, maka kemungkinan besar penelitian Anda bersifat kuantitatif, sehingga pengumpulannya itu bisa pakai survei, kemudian
kemudian analisis statistik deskriptif misalnya. Itu gambaran dasar dari apa itu metodologi penelitian dan bagaimana strukturnya, termasuk sedikit penjelasan mengenai cara memilih metodologi penelitian, jenis-jenis metode penelitian, kemudian teknik pengumpulan data dan analisa data. Pada video-video selanjutnya kita akan menjelaskan secara detail gambaran besar ini masing-masing. Sekian, terima kasih sudah menyimak konten ini. Jangan lupa like dan subscribe.